webinar webinar pada siang hari ini. Dimohon untuk adik-adik mahasiswa untuk menyalakan kameranya ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kaprodi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Idmi Hidayat, STMT. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Sidoarjo dan seluruh peserta yang telah bergabung pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara Lecture Exchange Series 2, kolaborasi inspiratif antara program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Acara ini merupakan lanjutan dari rangkaian pertukaran wawasan akademik yang bertujuan untuk memperluas perspektif dan menguatkan jejaring keilmuan antar kampus Muhammadiyah atau PTMA, khususnya dalam bidang keteknikan dan inovasi teknologi. Siang ini kita memiliki dua narasumber. Nanti yang pertama akan dimulai dengan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu Bapak Latiful Hayat STMT, dengan topik evaluasi performa pengukuran ketinggian air terintegrasi LoRa dan ESP Now. Kemudian dilanjut dengan Bapak Insinyur Dwi Hadi Jaja Rashid Saputra MT dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan topik PLTS pembuat garam dan air murni dengan Internet of Things. Baik, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, sebelum masuk ke sesi utama, yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta mahasiswa, nanti mohon untuk menjaga ketertiban selama sesi berlangsung, dan mohon untuk sekali lagi ya adik-adik mahasiswa untuk menyalakan kameranya meskipun kita berlangsung secara daring, tapi dimohon untuk menyalakan kamera agar tetap bisa bertatap langsung meskipun melalui laptop ataupun smartphone. Kemudian mute mikrofon jika tidak sedang berbicara. Nanti pertanyaan akan ada di sesi terakhir. Atau nanti bisa di sesi terakhir pertanyaan untuk raise hand atau tulis di kolom chat ketika akan membuka sesi tanya jawab. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut pemateri kita yang pertama dengan penuh antusias kepada Bapak Latiful Hayat, STMT. Halo Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik, matur nuwun Ibu Moderator. Saya akan mencoba untuk share screen dulu ya. Apakah sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa? Sampun Pak, sampun Oke. ketinggal. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sadri wa yassir li amri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu walaupun mungkin secara online ya, daring untuk acara Lecture Exchange Series yang kedua antara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang akan sampaikan adalah pengukuran ketinggian muka air, ya, ketinggian air
yang terintegrasi dengan LoRa dan ISP Now. Nah, ini teknologi ini mungkin agak sedikit udah outdated ya, tapi tidak masalah kita mencoba untuk bagaimana sih performanya, kita evaluasi dari beberapa cara untuk mengukur permukaan air dan juga bagaimana terhubung antara Espino dan LoRa. Nah, kenapa saya eh, ngambil penelitian? Ini penelitian saya yang saya lakukan di tahun 2020 kurang lebih, di setelah COVID itu ya. Itu awal mulanya sebetulnya pada waktu itu di masjid kampung saya itu kebanjiran, udah sampai ke mata kaki gitu ya. Awalnya seperti itu. Kemudian saya punya ide bagaimana kalau bisa di monitoring lah sungai di situ. Kebetulan di depan masjid itu ada sungai, sungai kecil yang sebetulnya selama saya di situ itu belum pernah banjir, tapi pada waktu tahun 2020 itu ternyata kok airnya meluap sampai ke teras masjid. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membuat penelitian bagaimana bisa monitor permukaan air yang air sungai tentunya ya. Ya, kemudian bisa dilihat di motor dan nanti akan harapannya akan ada semacam mitigasi atau early warning system di mana kalau airnya sudah naik ke permukaan maka akan ada alarm. Oke. Yang kita tahu bahwa sungai itu memiliki aliran yang bermacam-macam ya. Ada yang sungai dari tada hujan, ada sungai yang betul-betul dari mata air, ada yang karena curah hujan tinggi kemudian airnya meluap, ada juga dari kiriman mungkin ya. Kalau dari orang-orang Jakarta itu katanya kiriman dari Bogor begitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan aliran dari sungai, aliran air dari sungai itu berubah secara cepat. Kemudian alat yang saya buat itu harapannya bisa dilakukan untuk pengukuran rutin ketinggian air, terutama untuk memantau perubahan yang memungkinkan banjir atau memicu banjir sebagai mitigasi bencana. Walaupun kalau misalkan tidak digunakan untuk ditempatkan di tempat yang jarang banjir mungkin itu bisa digunakan untuk pengambilan data sehingga bisa untuk memperkirakan kira-kira tindakan apa yang dapat dilakukan di hulu atau di hilir. Nah, dengan itu maka saya terapkan pengukuran tinggi muka air sungai gitu ya, yang nanti dapat bisa dimonitoring. Nah, yang jadi permasalahan sini kadang adalah eh, ukuran dari sungai itu berbeda-beda. Ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang panjang, bahkan ada berliku-liku. Nah, di sini perlu adanya penempatan sensor yang tepat untuk bisa mengukur ketinggian air dan tentunya tidak bisa ditemukan pada salah satu bagian saja. Bisa jadi pada saat kita menaruh di bagian tertentu, di bagian lain itu alirannya deras sehingga eh, mukanya tinggi, muka airnya tinggi. Atau mungkin kalau kita pasang di hulu, barangkali di hilir udah terjadi banjir. Nah, awalnya untuk bisa mengukur ketinggian air, itu saya mendapatkan sedikit ide dari penelitian yang berjudul Flood Early Warning Information System for Multi Location Based on Android. Ini ya, ini saya dapatkan dari jurnal internasional. Eh, Metode yang digunakan adalah ada pipa yang dicelupkan ke dalam air, kemudian di atas air itu di dalam pipa diberikan pelampung, sehingga kalau muka air naik maka pelampungnya akan naik. Dan apabila airnya turun, maka pelampungnya juga ikut turun. Kemudian naik turunnya dari pelampung itu dideteksi menggunakan sensor ultrasonik. Di mana kita tahu bahwa sensor ultrasonik itu bisa digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dengan objek yang ada di depannya. Nah, jadi di bagian atas kemudian ditaruh sensor ultrasonik dan kenaikan dan penurunan pelampung ini akan dimonitor jaraknya oleh sensor ultrasonik dan kemudian dikirimkan informasinya ya lewat Android atau yang lain. Namun ternyata setelah saya mencoba untuk
menerapkan metode ini ternyata ada permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah di mana sensor ultrasonik ini memiliki sudut propagasi yang lumayan besar ya. Jadi sudut propagasinya itu walaupun di datasheet itu ada 15 derajat, ternyata kenyataannya antara 10 sampai 30 derajat. Ini misalkan datasheet dari yang sensor yang tertib ya, yang asli, yang HCSR04 ini kurang lebih 15 derajat. Di datasheetnya 15 derajat. Dan bisa mengukur jaraknya 4 meter. Jadi kita harus membuat kira-kira tinggi maksimal optimal dan lebarnya dari pipa ini berapa? Karena propagasinya 15 derajat. Kalau pipa yang digunakan seperti dalam penelitian ini yang kurang lebih 1 meter, itu cukup menggunakan pipa yang ukurannya berapa ini? Ukurannya mungkin 3 dim apa ya? 3 dim cukup. Tapi pada saat yang kita ukur itu ternyata dalam dan jaraknya lebih dari 1 meter, maka kita perlu memperhitungkan lagi. Karena kalau misalkan pakai pipa kecil, maka bisa jadi belum sampai jarak yang 3 meter misalkan, itu sudah memantul ultrasoniknya karena terkena dinding pipa, bukan karena terkena dari floating plate atau pelampung yang ada di sini. Oleh karena itu, eh, pada saat saya mencoba mengukur begitu ya, belum saya lakukan ini, saya mencoba mengukur dari perambatan saya ngambil 15 derajat gitu dari datasheet, maka apabila kita mengukur ketinggian 3 meter nih, tinggi 3 meter, dan sudut pancarannya itu 15 derajat, maka kurang lebih pipa yang diameter pipa yang harus kita buat adalah 79 cm. Ini besar sekali, ini hampir 1 meter. Ini kalau dibuat dim berapa dim? Besar banget. Jadi semakin dalam berarti kita membutuhkan pipa yang semakin besar diameternya. Dan ini tidak bisa mungkin apabila bagaimana kalau misalnya ketinggian kedalaman air sungai itu 5 meter misalkan. Berarti diameternya tentunya lebih dari 100 meter. Nah, oleh karena itu saya coba mengembangkan ada 3 metode ya. Yang pertama adalah menggunakan pelampung dan menggunakan encodernya. Di sini ada encoder yang digunakan sebagai katrol. Jadi pada saat pelampungnya ini naik, maka encodernya ini akan berputar dan kita dapat hitung berapa derajat putarannya, berapa kali putaran, dan nanti kita konversikan ke dalam ketinggian ini ketinggian benangnya atau ketinggian talinya. Ini kemudian di sini kasih sedikit air supaya dapat melampung. Kalau airnya itu terlalu berat, ini malah tenggelam. Tapi kalau tidak ada airnya, ini mengapung dan malah kalah dari pemberatnya. Jadi di sini dikasih air sedikit sehingga ini akan selalu mengapung. Apabila airnya naik, maka bolanya ini mengapung di permukaan air, dan apabila airnya turun, maka bola ini pun juga ikut turun karena akan mengapung. Kemudian yang eh, dibuat ini kemudian ini ya, ini penampakannya di sini ada katrol, semacam katrol gitu untuk melilitkan, dan ada knopnya di sini. Di bagian puli ini dipasangkan encodernya dan pemberat, diberi pemberat ini supaya bisa naik dan turun. Di sini perbandingan pemberatnya adalah 3:1, dan diameter diameter ini dari pulinya ini adalah 4 cm. Kita menggunakan encoder 400 pulsa tiap putaran. Nah, encoder ini dipasangkan di puli sini. Jadi pada saat ya, bolanya turun, maka encodernya katakanlah putar ke kanan. Nanti akan kita hitung berapa kali putaran, berapa sudutnya, dan akan kita konversikan menjadi jarak. Kemudian approach yang kedua adalah metode kita menggunakan pipa. Pipa yang tidak perlu besar, pipanya cukup kecil ya.
diameternya 48 mm atau sekitar 4 cm, atau kalau di eh, toko Bonon itu bilangnya 2 dim, kurang lebih seperti itu ya. Ini kemudian di bagian luarnya itu dililiti kawat. Kawat yang digunakan adalah kawat nikelin, mengingat kawat nikelin itu termasuk bahan yang tahan korosi, sehingga apabila dicelupkan di air tidak mudah berkarat. Kemudian yang kedua, memiliki resistivitas tinggi, sehingga kalau kita mengukur eh, itu cocok apabila kita mengukurnya untuk sensor level resistif. Dari jarak beberapa tertentu kita memiliki delta resistansi yang cukup besar. Kemudian yang selanjutnya adalah resistansi kawat ini itu cenderung stabil karena tidak berkarat korosi dan berubah berubah kandungannya, sehingga resistansinya cenderung stabil, dan termasuk juga kawat ini cenderung tahan dari suhu dan kelembaban yang tinggi. Nah, dipasang seperti itu, saya tidak memasangkannya memanjang dari atas ke bawah, tetapi dipasangkan melilit, melilit dari pipa itu melilit dengan jaraknya kalau tidak salah ini 2 cm ini ya, melilit 2 cm, sehingga dibuat kurang lebih, kalau digambarkan kalau misalkan seperti ini ya. Ah, seperti sisir. Nah, nanti akan kita ukur dari setiap yang tercelup air, maka resistansinya itu akan semakin rendah. Semakin tinggi yang tercelup air, maka resistansinya akan semakin rendah lagi. Dan seterusnya, apabila semuanya tercelup air, maka resistansinya akan paling rendah. Jadi menggunakan pemanfaatan perbedaan resistansi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sensor tekanan yang dipasang di ujung pipa. Kebetulan ini tidak ada gambar diagramnya, jadi saya menggunakan ini saja. Nah, jadi di atas di sini ditaruh eh, sensor tekanan. Sensor tekanan ini akan berubah apabila permukaan air ini semakin tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat eh, level air ini semakin tinggi, maka volume udara yang ada di dalam pipa ini semakin berkurang. Oleh karena itu, dengan rumus kekekalan itu ya, PV sama dengan C itu, maka karena volumenya berkurang, maka tekanannya akan bertambah. Nah, peningkatan pertambahannya tekanan ini akan mencerminkan bahwa air itu permukaannya semakin tinggi. Semakin air permukaannya rendah, maka tekanannya juga akan semakin berkurang. Itu pendekatan yang ketiga. Jadi di sini dibuat ditutupi ya, ditutupi dengan lem itu ya, ditutupi dengan lem supaya nanti udara tidak keluar. Kemudian yang kita gunakan adalah sensor BMP 180, ada sensor tekanan udara. Hasil dari pembacaan tersebut, itu ya, yang pertama adalah yang menggunakan nikelin, menggunakan kawat nikelin, itu ternyata didapatkan hasil yang tidak linier, terutama di awal-awal untuk ketinggian air yang kecil, pengampuran air yang kecil. Jadi kalau kita lihat dari ketinggian dari 0 sampai 30 cm, itu ternyata perubahan hambatannya itu termasuknya besar. Sehingga kalau dibaca di ADC itu akan berubah dengan cukup drastis. Namun ternyata setelah ketinggiannya itu melebihi dari 30 cm, itu cenderung bergerak hampir linear. Bergeraknya hampir linear. Nah, sehingga kalau misalkan kita ambil dari yang 30 cm ke atas, kita ambil dengan persamaan persamaan garis parabolik ya, maka kita dapat mengambil rumus dengan menggunakan pengukuran regresi nonlinear. Nah, dari beberapa yang hitung ternyata mendapatkan bahwa ketinggian itu dapat kita dapatkan dari 0,06490 dikali nilai ADC dikuadratkan dikurangi dengan 4,2
28731 dikali nilai ADC dan ditambah dengan 702,980,411. Tentunya ini akan berbeda dari setiap tempat ya. Ini perlu dikalibrasi lagi. Nah, yang dapat kita ambil bahwa penggunaan kawat nikel ini ternyata cocoknya apabila sudah ketinggian air itu melebihi dari 30 cm. Jadi sudah banyak yang tercelup. Kalau sedikit yang tercelup, pengukurannya tidak linear, tidak tepat. Tapi kalau sudah mulai yang tercelup, lebih dari 30 cm misalkan di sini, digambarkan di sini, anggap aja kita ngambil 50 cm, 50 cm ke atas itu sudah mulai linear. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran menggunakan sensor tekanan. Sensor tekanan, di sensor tekanan ini ternyata cukup linear. Jadi dengan ketinggian air muka air dari kurang lebih antara 6 ya. Kalau di awal-awal sama juga, ini di awal-awal tidak linear. Di awal-awal tidak linear, tapi udah mulai linear itu di sekitar 4 ya. 4 atau 5 itu. Kemudian ditarik ke atas, semakin tinggi permukaan air, ternyata tekanannya itu berubahnya uh, secara linear. Jadi kalau kita ambil, kita bisa menggunakan yang tidak seperti tadi, menggunakan parabolik dan arus regresi polinomial ya. Kita bisa menggunakan tarikan regresi linear. Walaupun kalau kita lihat di sini masih ada sedikit error nggih, errornya 0,2 sampai 0,4 ini ya, 0,4 ke atas atau negatif 0,4. Ini kecil sekali. Tetapi kalau kita lihat sudah mulai linear sehingga kita mendapatkan cukup regresi linear dengan rumus 0,016 dikali tekanan dikurangi 1160 titik atau 0,7429. Yang kita dapatkan di sini bahwa sensor tekanan itu bisa dihitung menggunakan nilai linear. Kemudian yang ketiga adalah yang menggunakan encoder. Yang menggunakan encoder itu ternyata juga linear dari kenaikan ketinggian air ya, dari muka air yang ini, karena ini memang saat air naik otomatis pelampungnya juga ikut naik. Penurunan yang kecil juga kecil dan ini akan linear jaraknya dengan encoder yang ada di sini ya. Semakin tinggi permukaan air, maka yang ditarik pun juga semakin panjang, yang diputar pun juga semakin banyak putaran dan sudutnya. Sehingga kalau kita lihat dari menggunakan encoder, maka kita bisa mendapatkan nilai yang linear walaupun masih ada jitternya di sini ya, masih ada beberapa errornya, dan ini kita bisa menggunakan regresi linear untuk mengukur permukaan air. Nah, kita bisa menggunakan tiga-tiganya gitu ya. Misalkan ada pelampungnya, kemudian di luar pelampung diberikan kawat, kemudian nah kalau ini nggak bisa dicampur jadi menggunakan tekanan ya, karena ini mau nggak mau harus berlubang, harus hampa. Jadi kita bisa menggunakan dua metode, misalkan menggunakan kawat nikelin dengan katrol misalkan, atau kawat nikelin dengan tekanan untuk bisa mengkolaborasikan metode pengukuran. Kemudian yang selanjutnya adalah konektivitasnya. Karena sungai itu cukup luas ya, cakupannya luas atau panjang, maka kita perlu memasang di beberapa tempat dan tempatnya dipasangkan dengan topologi mesh seperti ini ya. Banyak sekali multi node dan ini bisa dipasang di bagian atas, agak tengah, bawah, kemudian di tempat yang lain. Dan juga karena sungai itu biasanya kalau di atas ya, di bagian perbukitan itu sungainya masih berliku-liku. Tapi kalau sudah di bawah, udah mendekati laut, biasanya sudah mulai lurus. Nah, kalau di bagian atas berarti kita harus memasangkan beberapa node ya.
Sehingga ada beberapa manfaat dari memasangkan beberapa node. Yang pertama, apabila ada salah satu node yang rusak, misalnya terkena banjir atau yang lain sebagainya, node yang lain itu masih bisa mengirim data. Kemudian node yang di sini itu dikirimkannya adalah hop by hop, di mana node yang dekat itu mendapatkan data dari yang lebih jauh. Misalkan anggap saja di sini adalah di bagian sync node-nya ini, sync utama adalah yang warna biru ini. Nah, dikirimnya ini tidak harus langsung terhubung ke dua node sebelahnya. Cukup satu node di sebelahnya, dan sebelahnya ini nanti akan mendapatkan data dari node yang sebelahnya lagi. Dan node sebelahnya lagi itu mendapatkan data dari node sebelahnya lagi. Jadi jarak ini anggap saja setiap jarak ini adalah 100 meter, 100 meter, jadi ini 100 meter, 100 meter, jadi totalnya adalah 300 meter. Itu tidak harus dari sync node ini harus terhubung langsung ke node yang ketiga, yang jaraknya 300 meter. Kita cukup mendapatkan node dari yang pertama ini, di mana yang pertama ini nanti akan mendapatkan data dari node kedua, dan node kedua mendapatkan node dari node yang ketiga. Ini memungkinkan apabila ini ya dari sync node-nya ini dipasangkan di hulu, kemudian ini akan dipasangkan dari hulu ke hilir dari setiap beberapa meter atau beberapa puluh meter, sehingga tidak harus memasang satu pemancar yang berkekuatan tinggi untuk bisa menghubungkan langsung semua node, cukup node yang terdekat. Apabila ada satu node yang rusak, misalkan ada node yang anggap aja node yang kedua ini yang rusak, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa si node yang pertama ini tidak mendapatkan data dari node kedua, sehingga dapat eh, diperkirakan bahwa node kedua ini tidak mengirim ke node pertama, dan node kedua ini kondisinya mati, entah mati karena rusak atau karena tidak mendapatkan sinyal atau yang lainnya. Intinya bahwa node ini tidak berkomunikasi dengan node yang pertama. Ya kita ketahui. Nah, ini kelemahannya adalah kalau misalkan di node yang di sini ya, ada node yang keenam nih, keenam node. Node yang kedua rusak dan node yang keenam rusak. Kita tahunya cuma yang rusak itu di node kedua. Node yang keenam kita nggak tahu rusak apa enggak. Karena setelah node yang kedua kita tidak bisa mendapatkan informasi apakah ini rusak, ini yang sebelahnya rusak, atau yang di atasnya ini rusak lagi, kita nggak tahu. Yang jelas node yang kedua ini rusak. Jadi kalau ini udah tidak mengirim sinyal, ya berarti ditangkap ini ke sana sampai ke belakang itu tidak mendapatkan datanya. Nah, itu memang kelemahan mengirimkan hop by hop ya, di mana yang dekat itu sebagai pusat pemrosesan dari node setelahnya. Nah, node itu kemudian saya buat seperti ini karena di sungai itu belum tentu ada catu daya, maka saya menggunakan solar cell yang dihubungkan dengan charger dan buck converter. Di sini yang menggunakan baterai, baterai yang digunakan itu baterai motor itu ya, baterai kecil. Kemudian digunakan untuk mencatu ESP, SP32 di sini, dan SP32 akan membaca sensor yang dipasangkan, entah tadi sensor menggunakan kawat nikelin atau menggunakan sensor tekanan atau yang lainnya. Dari sini ada dua skenario yang saya buat. Yang pertama adalah menggunakan koneksi ESP0, itu yang sudah disertakan di ESP8266 dan ESP32, di mana ESP0 itu juga eh, bisa terhubung secara ini tadi ya, secara multi node semacam ini. Jadi ini menjadi pusatnya, yang lain sebagai node yang lain. Kalau dikatakan di sini, yang ini sebagai slave, yang lainnya sebagai master, ya gitu. Kemudian yang kedua saya menggunakan LoRa. LoRa yang saya gunakan di sini pakai RFM 90 gitu ya. Ini menggunakan LoRa, dan sama juga di sini ada LoRa 1, LoRa 2, LoRa 3 dan seterusnya. Nanti akan eh, diminta menggunakan gateway, tapi gateway yang saya buat di sini gateway-nya bukan gateway yang punyanya Dragino atau yang lainnya itu ya, yang komersial, tapi ini cuma digunakan untuk membaca
data dan posisi, kemudian diubah eh, bukan menjadi WiFi atau menjadi koneksi GSM, tapi hanya dibaca di eh, lokal di komputer. Ini menggunakan USB. Jadi ini menggunakan USB membaca LoRa dari sini, kemudian terhubung di sini menggunakan USB, kemudian terhubung ke serial. Sama juga untuk yang menggunakan Espino, ini juga menggunakan jadi master ya, yang lainnya jadi master, yang not yang lain, yang ini menjadi slave, dan ini akan menerima semuanya kemudian terhubung ke laptop atau PC dalam bentuk koneksi USB, karena dari sini nanti dari laptopnya menyimpan datanya di situ. Oke. Ini sedikit penampakannya menggunakan antena apa ini ya? Kalau saya bilang antena udil-udil gitu ya, karena antenanya kecil banget, antena sejari itu ya. Antena ada juga yang bilang antena jari gitu itu. Kemudian terhubungnya ini ke USB untuk ngambil data. Nah, dari situ untuk pengiriman datanya bagaimana? Pengiriman datanya adalah yang pertama dari node itu akan selalu mendapatkan posisi GPS. Oh ya, GPS-nya belum terpasang di sini ya, sensor dan GPS. Mendapatkan GPS. Kemudian eh, akan menunggu apakah dari slave di sini kalau Espino atau dari gateway-nya kalau misalkan dari menggunakan LoRa itu meminta data. Kalau ada permintaan data, maka akan memberikan posisi data, posisi GPS-nya dan juga nilai sensornya. Dan begitu pun terus-menerus ya. Sedangkan yang dari bagian slave-nya atau di bagian gateway-nya adalah yang pertama adalah menggunakan timer ya, menggunakan timer menunggu balasan dari node dengan waktu tertentu. Kalau ternyata time out gitu ya, berarti memberikan informasi bahwa node tersebut itu tidak mengirimkan data sama sekali. Tapi kalau tidak time out, ternyata ada balasan dari node-nya, maka sensornya dibaca, kemudian eh, diberikan informasi statusnya sukses, kemudian timernya di reset. Begitu seterusnya hingga kemudian datanya terkirim ke serial atau dapat dimonitor lewat laptop. Nah, kurang lebih ya semacam ini ya. Ini dan ternyata hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau saya ngambil dari ini ngambilnya lewat USB serial, lewat HP, nggak lewat laptop. Ya, tuh ada tulisannya di sini dan macam-macamnya permintaan pengiriman berhasil gitu ya. Kemudian ini contoh dari pengiriman gagal ya. Jadi permintaan. Jadi ini contoh dari permintaan dari gateway-nya meminta ke node dan ternyata setelah beberapa saat ini ya ternyata nggak ada balasan. Ini contoh kalau nggak ada balasan. Nah, ini yang saya coba ini ya. Ini jaraknya jarak lurus ya. Jalannya lumayan panjang, jalan lurus. Ini jalan lurus. Ini jaraknya kurang lebih kalau di gambar ini 800 meter ini. Jadi ini posisi saya, kemudian ini posisi dari node-nya, 80 meter. Hasil yang didapatkan dari pengujian itu yang pertama adalah kalau saat menggunakan ESP Now, ini yang saya gunakan adalah ESP atau Wimos ya, Wimos yang Pro yang ada antena luarnya seperti tadi ya. Itu ternyata bisa dilakukan untuk komunikasi kurang lebih 40 meter. Di mana di 40 meter itu 40 meter itu sukses rate-nya 100% untuk pengiriman data 44 bit. Tapi pada saat pengiriman datanya 120 bit, ternyata sukses rate-nya berkurang menjadi 75. Nah, dan saya rasa untuk 120 byte itu udah lumayan banyak ya, karena yang diminta dari node itu adalah posisi GPS-nya, lintang selatan bujur timur, dan juga ketinggian eh, muka air, dan satu lagi ID, identitas. Jadi sebenarnya ini kenapa 44 bit? Karena ini minimalnya 44 bit. Isinya ID, kemudian ketinggian muka air, longitude sama latitude.
Nah, ini saya coba misalkan saya naikkan menjadi 120 bit untuk spare. Ternyata jarak 40 meter itu berhasil menggunakan ESP0. Jadi seandainya saja ini dipasangkan untuk lampu jalan mungkin ya, yang lampu jalan itu mungkin setiap 50 meter itu satu lampu jalan, 40 meter lagi 50 meter lagi satu lampu jalan, dan kondisinya mungkin untuk deteksi nyala atau mati saja cukup. Nah, itu bisa memungkinkan untuk dipasangkan karena di 44 bit yang isinya cukup banyak, ini karakternya sudah cukup banyak, itu bisa untuk berkomunikasi. Jadi pada saat dipasangkan di lampu jalan, mungkin di lampu di jalan tol gitu ya, itu bisa dipasang hub by hub. Jadi tidak harus memasang satu BTS tinggi atau mungkin satu pemancar tinggi yang nanti harus mengcover semuanya. Cukup menggunakan koneksi yang hub by hub kurang lebih semacam ini. Jadi anggap aja ini ada jalan ya, jalan ke sini cukup dipasangkan per 40 meter atau per 50 meter kalau standarnya 50 meter, 50 meter, 50 meter, 50 meter, 50 meter. Nah, itu menggunakan ISP-nya. Kemudian pada saat menggunakan LoRa, LoRa yang saya pakai yang RFM itu ya, itu eh, kalau di datasheet LoRa itu bahkan bisa sampai 12 kilometer ya, 10 kilometer yang lebih, tapi ternyata yang saya coba di sini, yang saya dapatkan itu hanya sampai kurang lebih 1.100 meter atau sekitar 1 kilometer. Ini kalau di apa ya, ini lumayan lah, lumayan jauh ini 1 kilometer. 1.100 kilometer ini sudah bisa mendapatkan pakai data walaupun sukses rate-nya ternyata enggak ini ya, enggak 100%. Nah, yang bisa 100% itu adalah yang jaraknya 1 kilometer. Itu sukses rate 100%. Data yang kirim ini data minimal ini 44 kilobyte. 44 byte. Maaf, 44 byte. 44 byte. Dengan yang eh, kekuatannya agak udah rendah ya, jauh sangat rendah. Jauh dari rendah dari standar WiFi yang 70 dB. Ini negatif 100 dB. Itu masih bisa mendapatkan data dengan success rate-nya 100%. Nah, ini pun juga bisa dibuat skema seperti itu kalau kita mempunyai banyak device yang jaraknya jauh. Kita pun bisa membuat untuk bisa menambahkan jangkauan dengan menggunakan prinsip hub by hub seperti ini. Jadi bisa ini 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer, dan seterusnya. Nah, memang kalau LoRa itu saya tidak menghitung kecepatan ya, kecepatan transfernya, saya hanya menghitung sukses rate-nya dan dari jaraknya. Yang saya dapatkan adalah yang ini di mana LoRa itu mendapatkan 1 kilometer bisa terpasangkan. Walaupun bisa di extend sampai 1.400 itu masih bisa mendapatkan data, tapi banyak data yang hilang. 1.400 meter. Dan yang rekomendasinya adalah supaya tidak ada yang loss, itu sekitar 1 kilometer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, saya mencoba memasangkan semacam ini ya. Ini di depan Rumah Sakit Margono itu. Nah, mencoba. eh, dan ini yang catatan juga bahwa yang di sini itu merupakan loss ya. Jadi memang ini agak tinggi tempatnya. Kemudian jalannya ini jalan lurus. Sehingga kalau ada gangguan, mungkin gangguannya mobil lewat truk yang tinggi mungkin, tapi kalau dilihat bisa loss. Itu catatannya. Mungkin itu saja, Ibu Moderator, yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya, untuk evaluasi pengukuran ketinggian air yang terintegrasi dengan LoRa dan ISP-Now. Atau nuwun.
Rasanya sibuk. Assalamualaikum, Bu Sasa. Waalaikumsalam. Ibu Iya, Pak. Sazana, iya, sepertinya baru keluar nih, Pak. Iya, posisinya di ITS, Pak. Pak Oh, Lat- begitu. Iya, 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 iya. untuk gimana yang bisa apa langsung saya Oke, sambung di aja langsung di gitu ya. take over jenengan saja, monggo disampaikan materinya, Pak. Nyun sewu. Ya, ya terima kasih Pak Latiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, jadi untuk melanjutkan dari presentasi Pak Latiful, jadi yang tadi Pak Latiful menjelaskan masalah sistem LoRa dan ESP. SP now, Ya, iya. nah, kalau yang Pak Latiful itu menyampaikan dalam bentuk ah, hasil penelitian, sedangkan untuk yang saya itu adalah jadi bagaimana saya harus mengembangkan itu PLTS-nya, Pak. Oh, gitu nggih, Pak. Ya, jadi tapi dalam hal ini kami akan memperkenalkan teori dasar dulu sehingga untuk pengembangannya mungkin adik-adik itu bisa melakukan riset untuk energi terbarukan dengan menggunakan PLTS. Jadi kita memperkenalkan sistem panel surya itu. Jadi jadi dalam hal ini kami menggunakan PLTS untuk membuat garam dan air minum yang berbasis iot. Jadi penggunanya sistemnya bisa termonitor atau terkontrol dari jauh. Kira-kira slide-nya bisa kelihatan Bapak Ibu. Nggih, sampun, Pak. Terlihat Pak Bapak. Dwi, ngapunten tadi ke mute nggak bisa unmute. Iya, saya lanjutkan Oke, berkata monggo langsung Pak itu. Dwi. Ya, ya, makasih Bu. Nah, jadi di sini latar belakang dari saya mengambil judul PLTS pembuat garam dan air minum itu dilatar belakangi dengan adanya kebutuhan garam di daerah pesisir. Jadi di daerah pesisir itu mungkin terutama di daerah pinggir-pinggir Sidoarjo atau Madura yang tepi-tepinya itu masih jauh dengan air minum bersih, terutama juga garam. Dengan menggunakan sistem PLTS ini kita bisa memperoleh eh, kebutuhan garam dan air minum. Nah, memang tantangan ke belakangnya itu adalah bagaimana bisa mengefisiensikan dan berkelanjutan dari sistem PLTS tersebut. Nah, kemudian tujuannya dari sistem tersebut adalah bisa mengintegrasikan PLTS terhadap produksi garam dan air minum. Penggunaan iot ini hanya untuk memonitor dan mengefisiensikan sistem yang terintegrasi tersebut. Nah, kemudian bisa memberikan nilai peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir. PLTS dalam hal ini juga merupakan sebuah pembangkit dengan menggunakan energi matahari untuk menghasilkan tenaga listrik. Prinsip kerjanya di sini adalah PLTS menggunakan panel surya, biasanya dikenal dengan istilah fotovoltaik, untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Nah, dalam hal ini listrik AC. Sebetulnya dari DC menjadi AC itu dikonversi dulu. Prosesnya itu nanti akan kita teruskan. Sedangkan untuk panel surya sendiri terdiri dari beberapa sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Itu. Ketika cahaya matahari mengenai sel surya, elektron yang ada di sel surya atau yang terdapat di bahan semikonduktor menjadi terangsang sehingga akan mengaliri
mengalir melalui rangkaian listrik menjadi arus listrik gitu. Nah, secara gambarnya itu adalah ilustrasi fotovoltaiknya itu adalah seperti ini. Jadi di mana nilai N dan P-nya pada saat dilalui oleh cahaya dia akan terjadi pergerakan. Nah, itu sehingga antara positif dan negatifnya akan terus bergerak dan menghasilkan energi listrik. Itu ini gambaran daripada sekilas saja ilustrasi fotovoltaik. Kemudian komponen utama daripada PLTS itu pertama adalah panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian inverter itu media merubah perangkat arus listrik DC yang dihasilkan oleh sinar matahari yang melalui panel surya dan dirubah menjadi arus AC. Nah, sehingga ini yang banyak yang langsung digunakan ke peralatan-peralatan listrik AC. Kemudian di sini melibatkan baterai. Di sini kegunaannya baterai hanya untuk menyimpan energi listrik saat sel surya tadi ada gangguan, misalkan pada saat malam hari atau saat cuaca buruk. Itu kegunaan dari baterai tadi hanya untuk menyimpan energi listrik. Yang berikutnya itu adalah sistem kontrol. Dalam sistem kontrol di sini untuk mengatur PLTS memantau produksi listrik dan memastikan keselamatan dari sistem yang lagi berjalan. Kelebihan daripada PLTS energinya bersih. Jadi penggunaan matahari itu pasti tidak ada permasalahan karena dikatakan bersih. Dia tidak menghasilkan polusi udara maupun gas rumah kaca. Itu sehingga dikatakan energi bersih. Kemudian hemat biaya. Setelah biaya awal instalasi, PLTS dapat menghemat biaya listrik karena energi matahari gratis. Nah, dalam hal ini pembangunan PLTS menekan biaya awal pembangunan instalasinya aja yang sangat mahal. Itu. Kemudian perawatannya rendah, memiliki perawatan rendah karena tidak ada bagian yang bergerak dan tidak memerlukan bahan bakar. Hanya dalam hal ini itu membersihkan solar cell-nya dengan rutin sehingga tidak tertutup oleh debu. Itu. Kekurangan daripada PLTS itu biayanya awal tuh tinggi. Yang barusan saya katakan biaya awal instalasi PLTS itu masih relatif tinggi. Karena apa? Untuk menghasilkan daya yang besar itu biasanya membutuhkan solar cell yang juga banyak. Sedangkan per solar cell paling tinggi itu bisa 32. Kalau kita membutuhkan daya yang besar berarti membutuhkan beberapa sel itu. Kemudian ketergantungan pada cuaca itu yang tadi saya katakan kalau cuaca buruk terus malam hari, nah itu akhirnya PLTS bisa kita akali dengan cara memasang baterai atau media penyimpan. Yang kekurang lagi butuh luas lahan. Kenapa? Memerlukan lahan yang sangat luas untuk memasang panel surya. Kemudian tidak boleh terhalang. Itu. Jadi harus daerahnya tuh terbuka. Itu sehingga butuh lahan yang luas. Itu kelemahan daripada PLTS. Kemudian ini sistem solar cell. Jadi kalau Anda perhatikan di sini itu ada tersusun solar cell yang berderet itu, dan posisi solar cell ini harus mengikuti pergerakan sinar matahari. Jadi mulai terbit sampai terbenam itu harus kita lakukan proses pengaturan. Nah, setelah itu baru mendapatkan penyinaran solar cell, dia akan tersimpan dalam bentuk
baterai itu. Di sini diilustrasikan sebagai box DC itu. Jadi baterainya diilustrasikan sebagai box DC. Nah, dari box DC tadi akan kita rubah ke bentuk AC dengan melalui inverter ini, media inverternya. Nah, kemudian inverter itu sendiri harus kita lakukan proses kontrol dengan PC atau kalau dalam jalan kita bisa melibatkan iot itu. Nah, sedangkan untuk outputnya daripada inverter sendiri dalam bentuk AC dan langsung bisa kita gunakan ke peralatan yang kita butuhkan. Itu. Proses untuk pembuatan garam itu dalam proses pembuatan garam salah satunya adalah proses evaporasi air laut, di mana proses ini penting dalam pembuatan garam dengan melibatkan penguapan air laut umum dengan menghasilkan kristal garam. Nah, ini biasa digunakan secara konvensional itu dengan cara air laut dimasukkan di dalam tambak, dibiarkan kena sinar matahari, akhirnya akan terjadi proses evaporasi sehingga terbentuklah garam itu. Nah, ini kita manfaatkan dalam bentuk dengan menerapkan sistem solar cell itu tadi, menerapkan solar cell itu. Jadi evaporasi air laut yang terjadi, air laut dipanaskan oleh sinar matahari sehingga molekul-molekul airnya akan berubah menjadi uap. Untuk proses pemisahan air garam dan mineral lainnya yang terkandung dalam air laut, itulah proses evaporasi itu. Nah, ini yang kita pakai untuk proses pembuatan garam dengan menggunakan PLTS. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi evaporasi air laut itu antara lain itu suhu, kelembapan, angin, dan luas permukaan. Sehingga di sini sangat membutuhkan juga luas permukaan. Sama aja, yang PLT membutuhkan luas, tapi kalau yang untuk pembuatan garam juga membutuhkan luas permukaan. Itu. Nah, kalau yang suhu itu kita membutuhkan suhu yang sangat tinggi sehingga bisa meningkatkan laju evaporasi air lautnya. Sedangkan kelembapan itu udara yang rendah dapat meningkatkan laju evaporasi air laut. Itu. Nah, kemudian angin itu adalah untuk membantu meningkatkan laju evaporasi air laut dengan menghilangkan uap air yang terbentuk. Itu yang dengan bantuan angin. Itu. Proses evaporasi air laut dalam pembuatan garam melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan air laut. Jadi, air laut pertama kita kumpulkan dalam kolam-kolam penampungan dangkal dan luas. Jadi kata tadi mengatakan membutuhkan luas permukaan. Di sini air laut tadi ditampung dalam bentuk di dalam kolam, tapi yang dangkal, bukan yang dalam. Kalau dalam proses penguapannya nanti terlalu lama, jadi yang perlu dangkal aja. Kemudian di sini butuh penguapan. Air laut dibiarkan menguap di bawah sinar matahari. Nah, ini biasanya dilakukan dalam bentuk konvensional. Nah, kita mencoba menggunakan sistem melibatkan PLTS sehingga konsentrasi garam dan mineral lainnya akan meningkat. Yang berikutnya itu adalah pembentukan kristal garam. Setelah air laut menguap, garam dan mineral lainnya akan membentuk kristal-kristal garam. Pemanenan garam, kristal garam yang telah terbentuk kemudian dipanen dan diproses lebih lanjut. Proses evaporasi air laut dalam pembuatan garam terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan proses evaporasi air laut dalam pembuatan garam itu terdiri dari dua, biaya operasional yang rendah karena menggunakan sinar matahari. Nah, dengan proses yang relatif sederhana dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Kekurangannya adalah proses evaporasi air laut dalam pembuatan garam adalah ketergantungan pada cuaca cerah dan suhu tinggi. Kemudian luas lahan yang dibutuhkan
untuk kolam-kolam penampungan air. Itu yang untuk proses pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam dalam beberapa tahun terakhir ini teknologi evaporasi air laut telah berkembang dengan menggunakan sistem yang lebih efisien dan efektif. Namun proses tradisional evaporasi air laut masih digunakan di beberapa daerah pesisir. Nah, tujuannya untuk menekan biaya yang masih terlalu tinggi. Nah, untuk menghasilkan garam yang berkualitas dan memiliki nilai tambah. Di sini yang berikutnya itu adalah proses sistem penyulingan air laut. Jadi sistem penyulingan air laut memerlukan proses yang digunakan untuk menghasilkan air tawar dari air laut dengan menghilangkan garam dan mineralnya. Proses sistem penyulingan air laut sebagai berikut. Jadi air laut melibatkan proses penguapan air laut untuk menghasilkan uap air. Kemudian uap air tersebut dikondensasikan menjadi air tawar. Proses ini yang memisahkan air dari garam dan mineral lainnya yang terkandung dalam air laut. Jadi ada dua fungsi yang tadi bisa menghasilkan garam, yang satunya langsung bisa menghasilkan air yang bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sistem penyulingan air laut itu terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan air laut dalam sumber yang lain. Jadi air laut tadi dikumpulkan dari laut atau sumber lain. Jadi bisa kita ambil dan kita bawa dalam satu tempat itu. Atau memang kalau sudah dekat kita bisa langsung kita salurkan. Nah, yang kedua itu pakai pretreatment. Air laut diproses dengan menghilangkan partikel-partikel besar dan zat-zat yang dapat mengganggu proses penyulingan. Untuk kemudian sistem penguapan air laut dipanaskan untuk menghasilkan uap air. Kemudian proses kondensasi, uap air yang dihasilkan kemudian dikondensasikan menjadi air tawar. Pengumpulan air tawar itu air yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan siap untuk digunakan. Kemudian metode air laut juga yang digunakan adalah metode multi-stage flash distillation atau dikenal dengan MSF, atau metode ini melibatkan penguapan air laut dalam beberapa tahap untuk menghasilkan air tawar. Kemudian metode juga menggunakan multi-effect distillation, jadi EMD. Metode ini melibatkan penguapan air laut dalam beberapa efek untuk menghasilkan air tawar. Yang berikutnya itu adalah reverse osmosis atau yang dikenal dengan RO. Metode ini melibatkan penggunaan membran semi-permeable untuk menghilangkan garam dan mineral lainnya dari air laut. Yang terakhir itu adalah pakai solar distillation. Jadi metode ini melibatkan penggunaan energi matahari untuk menguapkan air laut dan menghasilkan air tawar. Kelebihan dan kekurangan dari proses sistem penyulingan air laut itu adalah untuk kelebihannya dapat menghasilkan air tawar yang berkualitas tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air tawar di daerah-daerah yang kekurangan air tawar. Sedangkan kekurangan dari sistem penyulingan air laut, biaya operasionalnya yang tinggi, ketergantungan pada energi yang digunakan untuk proses penyulingan. Kemudian kita membahas masalah iod. Jadi iod dalam hal ini adalah bagaimana bisa digunakan sebagai otomatisasi dan monitoring PLTS pembuatan garam dan air minum. Nah, iod dalam otomasi pengendalian sistem, iod dapat digunakan untuk mengendalikan sistem PLTS, seperti mengendalikan pompa air, pengendalian sistem penguapan, dan pengendalian sistem desalinasi. Yang berikutnya bisa kita gunakan untuk kondisi monitoring. Jadi
iot dapat kita gunakan untuk memantau kondisi sistem PLTS seperti kondisi suhu, kelembapan, tekanan, hingga dapat mendeteksi masalah yang mungkin terjadi pada peralatan-peralatan PLTS. Nah, kemudian juga bisa mengoptimalkan kinerja, hingga dengan menggunakan iot dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja sistem PLTS seperti mengoptimalkan penggunaan energi matahari dan mengurangi konsumsi energi. Ini sistem desalinasi. Jadi prosesnya itu adalah fotovoltaik itu akan dikirim ke sistem desalination-nya itu ya dalam dikompakan, kemudian akan ditampung dalam bentuk water storage tangki. Nah, itu langsung bisa kita gunakan. Itu ini gambaran ilustrasi. Nah, sedangkan sebelah kanan itu ada menggunakan sistem kontrol elektronik, jadi memantau peralatan-peralatan yang ada di voltage itu. Fungsi iot dalam sistem monitoring yang pertama itu adalah memonitoring produksi. Iot dapat digunakan untuk memonitoring atau memantau produksi garam dan air minum, sehingga dapat membantu kinerja sistem dan mendeteksi permasalahan yang mungkin terjadi. Kemudian monitoring kondisi lingkungan. Iot dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan seperti kualitas air udara, sehingga dapat memantau dampak lingkungan dari PLTS. Kemudian memonitoring kinerja sistem. Ia juga dapat digunakan untuk memantau kinerja sistem PLTS seperti efisiensi energi dan kinerja pompa air. Kelebihan iot dalam PLTS pembuatan garam dan air minum. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi, sehingga dengan melibatkan iot kita bisa mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi konsumsi energi. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan produktivitas. Nah, dalam hal ini PLTS dapat memantau kinerja sistem dan mendeteksi permasalahan yang mungkin terjadi dengan melibatkan iot. Kemudian dapat mengurangi biaya operasional. Nah, dalam pemakaian iot kita bisa mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi. Kekurangannya iot dalam PLTS pembuatan garam dan air minum. Pertama itu ketergantungan pada koneksi internet. Ia tergantung pada koneksi internet yang stabil sehingga dapat mempengaruhi kinerja sistem. Jika koneksi internet tidak stabil, ya dapat dikatakan terjadi gangguan. Itu aja. Itu kekurangan. Keamanan data, ia dapat meningkatkan risiko keamanan data jika diimplementasikan dengan benar. Nah, itu. Kalau enggak, ya banyak terjadi gangguan. Ya. Kemudian biaya implementasi itu dapat ia dapat memerlukan biaya implementasi tinggi, terutama jika sistem yang tidak kompatibel dengan teknologi iot. Jadi kita harus bisa menggunakan iot pada fungsi yang tepat. Kemudian ini diagram sistem yang terintegrasi ya dalam bentuk bloknya PLTS itu hasil pemanasan dimasukkan dalam bentuk evaporasi, nah, kemudian dilakukan proses penyulingan. Nah, di sini iot adalah untuk membantu semua peralatan untuk mengontrolnya aja. Nah, itu. Ini komponen PLTS itu terdiri dari panel surya, charge controller, baterai, dan inverter. Sedangkan untuk pembuatan garam itu terdiri dari kolam evaporasi dengan pemanas tambahan, kemudian mengoptimalisasi proses melalui sensor dan suhu. Sistem produksi air minum itu terdiri dari destinalisasi tenaga surya, penyaringan air menggunakan karbon,
kalau kita menggunakan sistem produksi air. Kemudian arsitektur iot. Nah, dalam hal ini kita menggunakan sensor suhu. Nah, sensor suhu biasanya banyak di lapangan itu bisa pakai DHT 22, DHT 11 atau LM35 itu banyak. Kemudian ini yang ESP32, kemudian Raspberry Pi, kemudian dashboard monitoring yang terdiri dari Blink, ThinkBoard, dan seperti yang Pak Latiful Hayat tadi bisa kita pakai SP Now atau yang terbaru ada Lorano itu. Kemudian struktur ion ini hampir sama itu. Nah, dalam pengujian simulasi itu dapat dikatakan energi efisiensi energinya itu bisa melebihi dari 100, kemudian volume garam itu dan air minum dapat dihasilkan itu adalah yang untuk garam itu di bawah 100, kemudian yang air minum itu bisa menghasilkan sampai 100 feedbacknya dari masyarakat jadi penggunanya. Tantangan dan solusi kendala teknisnya adalah kondisi cuaca dan konektivitas, solusi ion dan backup system. Nah, dalam hal ini kesimpulannya adalah PLTS dan iot merupakan solusi berkelanjutan, sedangkan potensi pengembangannya masih lebih luas. Yang terakhir itu perlu dukungan kebijakan dan edukasi. Sekian, mungkin banyak kekurangannya, mohon maaf Bapak, Ibu, adik-adik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, apakah ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa atau mungkin dari Bapak Ibu dosen em, mengenai tadi dari kedua pemateri, semuanya dua-duanya adalah berasal dari sebuah permasalahan yang berada di sekitar masyarakat. Untuk dari Pak Latiful Hayat tadi karena sering banjir ya Pak, sehingga memunculkan ide alat untuk pengukuran ketinggian air gitu. Kemudian yang dari Pak Dwi itu tadi karena krisis air bersih dan kekurangan garam ketika mungkin musim hujan, tidak ada pemanasan untuk air garam sehingga produksi garamnya menurun. Nah, maka krisis air bersih juga menurun. Maka dibuatlah PLTS, pembuat garam dan air murni dengan IoT, dan dua-duanya semuanya juga menggunakan IoT karena semuanya di 5.0 sekarang ini semua eh, berdasarkan di big data, ya, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, sehingga semuanya pasti dikontrol melalui smartphone. Baik, ada pertanyaan atau tidak dari adik-adik? Sama-sama masalah air ini Bu. Ya. Yang Oke, airnya air leres. kotor karena banjir, yang Pak Dwi tadi solusi untuk air bersih. Oke, leres. Ya, Mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin dari saya ke Pak Latiful Hayat, nggih. Oke, monggo Itu silakan tadi Bu. penempatannya sensornya di pinggir jalan ngoten nggih, Pak. Kemudian ultrasonik dan sensor tekanannya dipasang di mananya untuk monitoringnya? Oke, baik. Jadi untuk sensor ultrasonik itu tidak jadi dipasang ya Bu, karena ternyata membutuhkan pipa yang cukup besar diameternya, gitu. Karena untuk kedalaman 3 meter itu sudah sampai berapa dim guys, 10 dim lah Bang, ya, besar banget. Jadi itu tidak bisa diimplementasikan. Yang diimplementasikan itu yang tadi salah satunya adalah sensor tekanan, dipasangkan di pipa dengan diameter yang cukup kecil itu ya, yang tadi cuma 48 mm atau 2 dim dipasangkan. Kemudian
Kalau yang dipasangkan itu di dekat jembatan nih Bu. Jadi di apa sungai itu ada jembatan, kemudian dipasangkan di situ di dalam bentuk pipa yang berdiri tegak. Selanjutnya power supply-nya itu menggunakan panel surya. Panel suryanya kecil yang saya pakai yang cuma 15 watt itu. Kemudian dengan backup baterai motor. Saya kurang tahu berapa, 6 kalau tidak salah 6 ampere hour itu ya. 6 ampere hour. Dan alhamdulillah tidak defisit karena walaupun saya tidak mengambil data pemakaian dayanya ya, tapi selama penggunaan itu tidak defisit catu daya. Mengingat sensornya cuma sensor yang kecil itu guys, sensor Nggih. BMP dan juga menggunakannya ESP yang hemat daya. Jadi dipasangkannya di pinggir sungai itu, Bu, di pinggir sungai yang dekat jembatan. Jadi kalau airnya naik itu diperkirakan ya jangan sampai melebihi dari sensor tekanan itu karena nanti kalau kalau kecelup ya nanti rusak ya. Jadi agak Perusahaan. atas gitu, jadi agak atas, jadi di atas permukaan jalan tapi dipasangkannya di samping jembatan. Jadi kalau sudah mulai airnya naik sampai ke mana, sampai ke jalan gitu sudah ada notifikasi bahwa airnya sudah meluap. Gitu. Dan itu dipasangkannya di beberapa tempat Ibu. Jadi nggak di satu saja, dipasangkan itu setiap yang dipasangkan di daerah saya itu sekitar 50 meter. Karena pada saat menggunakan ISPNO itu bisa sampai 50 meter. Akhirnya saya putuskan setiap 50 meter itu dipasang satu. Dan kemarin membuatnya itu cuma tiga, ya. Yang satu menggunakan katrol, yang satu menggunakan lilitan itu, yang dan satu lagi menggunakan tekanan. Tapi sekarang sudah dicabut lagi karena sudah lama sekali nggak banjir itu. Akhirnya Oh, nggih. isinya tidak diimplementasikan dipasang terus-menerus. Ya pada saat itu saja ke tahun 2020 itu saya penelitian dipasang kemudian ternyata alhamdulillah sudah nggak ada banjir sampai sekarang sehingga itu udah dicabut Alhamdulillah. lagi. Oh, nggih. Tapi itu 15 WP ndak tekor nggih, Pak, bisa nyala terus. Oke, alhamdulillah nyala terus. Jadi pengiriman datanya tidak dibuat per detik itu Bu, itu Oh, itu dibuatnya caranya nggih. biar hemat nggih. Oke, jadi pengirimannya karena mengingat bahwa ketinggian air itu tidak dalam 1 detik langsung tinggi, nggih. Itu kan ada Nggih, ya proses. ndak bisa. Makanya di sini saya buatnya per 10 menit. Per 10. Oh, Jadi waras. 10 menit ngirim data, nanti time out udah kemudian modenya slip. Mode slip. Oke. Jadi Oh, nggih. kalau di datasheet kurang lebih cuma menggunakan 1 mikroampere napa nggih kalau di Nggih, ya. ESP32. Nanti setelah timernya selesai, kemudian langsung wake up lagi, kirim data lagi, sleep lagi. Jadi tidak terus on terus wifi-nya gitu. Jadi makanya hemat nggih. Oke, Sangat hemat alhamdulillah hemat. energi. Nggih. Saya juga ketika 2021 mungkin Pak itu juga monitoring hampir sama. Oke. Cuma saya pakai ultrasonic yang water resistant itu untuk ketinggian Tanggul Lapindo karena di sini kan dekat dengan Oh ya, Lapindo nggih. lumpur nggih, lumpur Nggih Lapindo lumpur namanya. Lapindo nggih monggo kalau Bapak Ibu dari UM Purwokerto kita ajak wisatanya ke Lapindo kalau di sini. Jadi tempat wisata ya, Bu. Nggih. Karena memang itu karena lumpurnya dicampur dengan sungai air porong jadi Ya. konsistensinya lebih banyak air dan Hmm. ketika hujan pun berpotensi untuk meluap gitu. Jadi kita ya hampir sama dengan apa yang dilakukan Pak Latiful Hayat, cuma ultrasoniknya memang benar Pak saya pakai pipa gitu. Eh, Agak ngawang sedikit untuk tahu ketinggian airnya gitu karena di sana masih kalau dari yang badan yang menanggulangi Lapindo itu masih pakai meteran biasa memang. Oh ya. Nggih. Jadi kita bantu untuk di IoT-kan seperti itu. Oke. Mungkin kalau untuk kedalamannya nggak dalam bisa menggunakan itu Bu, untuk tapi kalau pada saat dalaman dalam kan itu kemarin saya nyoba untuk 3 meter aja langsung salah ngukur itu mantul ke pipanya ternyata. Oh, nggih, nggih. Ya akhirnya tidak diterapkan. Ya, nggih sangat menarik sekali, nggih. Adik-adik, apakah ada pertanyaan ini?
sepertinya pada jelas semua. Pada Eh, alhamdulillah memahami semua ini. ya, memahami semua. Baik untuk dari em, adik-adik mahasiswa dari UMSIDA untuk mengisi absensi Google Form absensi dan memilih untuk poin poin ya adik-adik sehingga nanti bisa diklaim poin di aplikasi Soimah. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, eh, maka terima kasih kepada Pak Latiful Haya dan Pak Ya. Dwi atas ide-ide yang cemerlang berkaitan dengan air dan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan sensor-sensor dan penerapannya di IoT. Dan terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang berkenan untuk bekerja sama pada lecture exchange ini. Semoga kerjasama kita tidak berhenti sampai di sini. Kita masih bisa bekerja sama dengan berbagai kegiatan lainnya, misal buat buku, pertukaran pelajar atau selebihnya. Dan terima kasih juga pada seluruh peserta atas partisipasinya yang baik pada siang hari ini dalam lecture exchange series 2. Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil yang berdampak besar dan memberikan ide-ide kreatif kepada adik-adik mahasiswa bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kolaborasi antar PTMA. Sampai jumpa di seri lecture exchange berikutnya. Kita tutup lecture exchange kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur nuwun Pak Latiful Haya, Oke, Bapak sama-sama. Ibu dari UM Purwokerto, salam kenal. Saya Sazana, Bapak Ibu. Oke, Bu Semoga nanti Sasena. bisa main-main ke Purwokerto. Jalan-jalan ke Baturadden, Ibu. Kalau di Purwokerto Oh, tempatnya nggih. Baturadden, nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke. Dereng nate mriko nggih. Oh iya, suatu saat nanti yuk, insya Allah. Nggih. Oke, oke, ngoten Bu. Saya Nggih. undur diri, Pak Dwi. Saya juga kasih Pak undur diri. Latiful. Nggih, Salam buat Nggih, matur Bapak nuwun. Prodi Idmi. Pak Idmi, nggih, insya Ya. Allah saya sampaikan, Pak. Nggih, ngoten, ngoten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi